Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Maisyana selaku dosen mata kuliah Islam dan Budaya Lokal, dan yang saya sayangi teman-teman mahasiswa IAIN Kudus kelas PAI A2. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya Nurul Halimah dengan NIM 2010110023 akan sedikit menjelaskan terkait perlukah agama dan budaya dipertentangkan guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Islam dan Budaya Lokal. Berbicara terkait agama dan budaya, agama dan budaya merupakan dua hal yang tak asing lagi bagi telinga kita. Mengapa demikian? Karena seringkali kita mendengar dua kosakata ini diperbincangkan oleh banyak lisan, sehingga hal ini menunjukkan bahwa adanya keterkaitan atau relasi di antara keduanya. Padahal jika ditelisik, agama dan budaya merupakan dua hal yang berbeda. Agama merupakan segala sesuatu yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan budaya ialah cara hidup berkembang yang dimiliki oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi sebagai hasil dari kebudayaan. Dan kebudayaan adalah segala sesuatu yang diciptakan atau produk, yaitu cipta, rasa, dan karsa dari manusia. Namun meskipun berbeda, agama dan budaya ini selalu dikaitkan dan memiliki relasi yang kuat, yaitu keduanya ini merupakan satu proses yang berjalan seturut perjalanan waktu yang ada, yaitu budaya lahir berdasarkan perjalanan panjang yang telah melahirkan suatu karya yang bersifat kebendaan atau dalam bentuk ajaran hidup yang telah dimasukkan ke dalam bentuk kearifan lokal suatu masyarakat. Dan menurut sejarahnya, agama ini tidak lepas dari suatu budaya, yaitu di mana agama itu lahir dan berkembang. Seperti contoh, agama Islam lahir di tanah Arab, dan hingga sekarang ini budaya Arab masih sangat kental dalam ajaran agama Islam. Dapat kita lihat yaitu dalam tulisan dalam kitab suci dan dalam tata cara peribadatan umat muslim. Seperti contoh yaitu dalam hal sholat, berzikir, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, budaya dan agama tidak perlu dipertentangkan dalam konteks berbangsa dan bernegara Indonesia. Mengapa demikian? Karena Indonesia adalah negara yang beragama dan berbudaya. Keduanya ini, yaitu agama dan budaya, itu merupakan suatu ruh dari ideologi bangsa Indonesia, yaitu ruh dari Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara yang lahir dari pemikiran para pendiri bangsa ini muncul atau ada berdasarkan nilai budaya dan ajaran agama dari suatu masyarakat Indonesia. Karena itu, agama dan budaya tidak perlu dipertentangkan serta diperdebatkan, apalagi dipermasalahkan. Namun, agama dan budaya ini seharusnya dilestarikan agar masyarakat Indonesia selalu menjadi bangsa yang damai dan harmoni. Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Profesor Syaiful Bahri menyebutkan bahwa agama itu sangat mulia karena titah dari Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan budaya mengandung nilai-nilai luhur dan kearifan lokal bangsa Indonesia dalam keberagamannya. Perpaduan inilah yang jadi kekuatan Pancasila sebagai fundamental bernegara yang syarat dengan harmoni. Karena itulah, integrasi agama dan budaya perlu dikuatkan kembali dengan pandangan bahwa agama memberi nilai religius pada budaya dan budaya memberi ruang kontekstualisasi pada ajaran agama. Menjadi religius tidak berarti meninggalkan budaya, dan menjadi berbudaya tidak berarti meninggalkan atau menistakan agama. Dan sangat tidak elegan bila ada sekelompok orang yang sengaja membentur-benturkan masalah ini hingga sampai ke ranah hukum. Dan menurut mantan Menteri Agama Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin, menjelaskan bahwa pengembangan budaya di Indonesia sudah seharusnya menghargai nilai-nilai prinsipil bangsa. Dan
pengembangan agama di Indonesia tidak seharusnya menghancurkan keragaman budaya, tradisi, dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Sejarah juga membuktikan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia ini melalui budaya, yaitu menurut pemikir Islam Azimardi Azra juga menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara ini melalui budaya, yaitu melalui proses vernakularisasi. Proses vernakularisasi ini ialah pembahasan kata-kata atau konsep kunci dari bahasa Arab ke bahasa lokal di Indonesia, yaitu bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan tentu saja bahasa Indonesia. Kemudian proses vernakularisasi ini diikuti oleh pribumisasi. Pribumisasi adalah suatu konsep di mana ajaran agama Islam itu disesuaikan dengan masyarakat setempat, sehingga Islam menjadi tertanam dalam suatu masyarakat Indonesia dan tidak asing di suatu masyarakat tersebut. Karena itu dalam penampilan budayanya, Islam Indonesia jauh berbeda dibandingkan dengan Islam Arab. Dan Islam Indonesia ini sering disebut dengan istilah Islam Nusantara, yaitu Islam yang penuh dengan sopan santun, Islam yang penuh dengan tata krama, dan Islam yang penuh dengan toleransi. Islam Nusantara sejatinya merujuk pada istilah yang menjelaskan bahwa penyebaran agama Islam di wilayah Nusantara ini dilakukan melalui pendekatan budaya. Seperti halnya Wali Songo yang telah menyebarkan ajaran Islam di wilayah Nusantara ini, yaitu melalui budaya, yaitu kesenian. Seperti contoh Sunan Kalijaga yang telah menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa ini dengan menggunakan wayang dan gamelan, yang akhirnya dapat menarik perhatian masyarakat setempat dan dapat mengajak masyarakat setempat untuk memeluk agama Islam. Jadi kesimpulannya ialah berdasarkan fakta sejarah telah menyebutkan atau telah menunjukkan bahwa sejak dahulu sinergi dan harmoni antara agama dan budaya telah terbangun dengan penuh keindahan dan kedamaian, yaitu melalui dakwah dengan jalan budayanya. Para wali songo telah menyebarkan ajaran agama Islam tanpa harus menghilangkan ajaran budaya atau tradisi masyarakat setempat. Bahkan budaya berupa kesenian ini dapat menarik minat masyarakat setempat untuk memeluk ajaran agama Islam. Dan yang kedua, selain itu, membenturkan atau mempertentangkan antara budaya dan agama merupakan hal yang tidak bijak, sebab hal tersebut bisa memancing keresahan di suatu masyarakat. Dan kita perlu melestarikan tradisi dan budaya untuk menguatkan identitas dan jati diri bangsa. Namun hal tersebut tidak berarti kemudian kita meninggalkan atau mengesampingkan agama. Sebab di samping berbudaya, Indonesia adalah negara yang beragama. Sesuai dengan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga agama dan budaya menjadi bagian tak terpisahkan dalam perjalanan panjang bangsa ini. Keduanya bisa saling terintegrasi serta harmonis dan saling menyokong, bukan saling merendahkan, bahkan saling mengesampingkan atau menyingkirkan. Demikian sedikit pemaparan dari saya terkait agama dan budaya yang tidak perlu dipertentangkan. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Amin. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.